mantan anggota dewan loh, yang tidak mengerti apa itu toleransi. Ini orang intoleran ini. Di dalam video itu dia nanti ada bilang apa? Umat Mokondo. Ada nanti kawan, si mata hantu bilang. Baru dibilangnya apa lagi? Hayalan saja itu dibuatnya seperti azan. Dia ada di situ. Ngeri kan? Ini dia nggak ngerti yang begitu-begitu kawan. Aduh. Sudahlah. Sampaikan sama si mata hantu. Kata Rudi Yohanes, otak kau tak ada setengah otaknya. Bilanglah. Mau mati-mati gak bisa. Kulawan dia kawan. Mau apa lagi? Aduh. Gak akan mampu otaknya melawan ini. Di belakang dia hanya ada pisau. Apa tujuannya? Dia ini hanya mengerti kekerasan dengan cara licik. Si mata hantu ini, lihatlah nanti bilang 86. 86 itu apa kawan? Kau buka buku togel, ada itu 86. Iya memang saksi Jehovah. Makanya dibilangnya si Edi saksi Jehovah. Ini menunjuk ke dirinya sendiri, bukan ke Edi gitu. Ingat ya kawan-kawan, bahwa Francisca Sinambela, mantan anggota Dewan Kabupaten Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis, mendukung Edis. Jangan-jangan dia ada berdonasi kepada si Edis. Praduga saya begitu. Kalian cek aja nanti. Kalau ada masalah makin membesar, cek rekeningnya semua sama polisi. Kalau dapat, berarti dia memang mendukung itu. Bahkan boleh dikatakan dia membiayai itu. Kalau ada donasinya di situ. Ya, hati-hati Francisca, tanteku yang cantik. Aku tidak pernah mengusik kau, kau yang mengusik aku. Berani mengusik, berani diusik. Sebentar lagi akan ada telepon dari ormas Islam ke kau, ditunggu saja. Tidak pernah sekalipun aku nebeng kepada GBI Kairos. GBI Kairos yang nebeng sama aku. Itu fakta. Bisa nggak si mata pisau menyamakan minimal sama dengan karir yang kubangun di dalam kerohanian? Gak bisa. Dia ini hanya cocot. Baru mengeluarkan uang cepet aja dah hebat kali rasa dia. 10 tahun kawan. GBI Kairos, Pondok Daud, Sudirman nebeng sama aku. Bukan aku nebeng sama mereka, enggak. Mereka nebeng sama aku. Mau nggak si Mr. E mengeluarkan dananya untuk yang kulakukan? Nggak kan mau. Apalagi si mata hantu ini. Coba itu dia punya rumah, kayaknya kantornya mungkin kecil di desain-desain. Cantiklah dia punya kantor kan, ada saya dapat data-data dia kan. Kantor dia juga ada dikasih orang. Katakanlah itu punya dia. Mau nggak dia di lantai atas dipanggilnya gereja, udah kalian ibadah. Kerat kupingku kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kesempatan kali ini kembali kita tampilkan perdebatan dan perseteruan sesama anak-anak Theos. Kali ini adalah video dari Rudi Yohanes yang menanggapi sebuah video datang dari tantenya sendiri, yaitu Francisca Sinambela, yang ketika itu menggandeng seorang Kristen tukang hujat Islam di dalam kasus dan juga gonjang-ganjing GBI Kairos, gereja yang menjadi rebutan. Teman-teman, ledakan baru mengguncang dunia anak-anak Theos. Rudi Iskariot kini berhadapan langsung dengan Francisca Sinambela yang diklaim itu adalah tantenya sendiri. Di dalam pertarungan sengit perebutan gereja GBI Kairos, bukan sekedar adu argumen, ini sudah menjadi adu pengaruh, adu gengsi, dan adu kuasa. Yang bikin panas, Francisca tidak bergerak sendiri. Ia menggandeng sosok kontroversial, akun nama Mata Pisau, seorang Kristen tukang hujat Islam yang kini malah ikut campur dalam urusan gereja GBI Kairos tersebut. Apakah ini strategi cerdas atau justru bensin yang disiram ke api? Rudi Iskariot pun tidak tinggal diam. Ia buka suara menyebut Francisca bukan hanya tantenya, tetapi juga biang kerok kekacauan di GBI Kairos. Dari sinilah perseteruan berdarah daging ini meledak ke publik, menjadi tontonan hangat bagi jemaat gereja yang haus drama rohani. GBI Kairos kini berubah menjadi gelanggang panas, keponakan versus tante, iman versus ambisi, dan semua mengaku membela Tuhan, padahal sibuk mempertahankan tahta. Nah,
teman-teman, siapa sebenarnya yang benar? Atau jangan-jangan semuanya hanya memperjuangkan diri sendiri? Perseteruan baru dimulai dan percikan apinya sudah menyambar kemana-mana. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Butters, Sang Debitur, Sang Judas Iskariot, Sang semualah ya. Terserah kalian, asal jangan sang itu alias sang ya. Ya kawan-kawan, sambil menunggu yang lain, kita mau apa dulu ya, asik-asik enjoy dulu ya. Nah, judul yang kali ini yang saya ambil adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis itu tempat kami ya. Namanya Francisca Sinambela ya. Itu mendukung penghujat Islam dan duduk di room penghujat Islam ya. Jadi itu judul yang mau kita ambil kali ini. Kawan, siapkan kopi kalian, siapkan semangat pagi kalian. Aku share dulu ini ya, bisa ternyata di-share ke WA aku. Sabar. Nah, kawan-kawan, mungkin kalian bertanya, wah ini semua mau dilawannya orang. Enggak, saya enggak melawan semua orang. Saya tidak akan melawan orang kalau dia tidak menyentuh saya. Saya tidak melawan orang kalau dia tidak menyuntil saya. Ya, itu hukum sebab akibat ya, dan saya orangnya sportif. Contoh, kalau misalnya saat ini kalian tidak menyentuh saya, tidak akan saya singgung-singgung kawan. Siapa contohnya ya? Banyak lah. Mana ada saya saya komentari siapa, si Andre Tunggal, Syanu nggak ada kawannya. Saya orangnya sportif. Kalau kamu tidak menyentuh saya tidak menyentuh kamu. Kalau kamu menyentuh saya punya hak jawab. Jadi janganlah kepada orang-orang. Makanya menonton video saya ini orang OON sebenarnya dilarang nonton ya. Karena mereka nggak ngerti apa-apa. Hanya ngerti bahwa kami herder. Herder ini punya kesetiaan, tidak punya otak ya. Nah, judul yang saya ambil kali ini cukup sangat teramat jelas ya. Bahwa namanya Francisca, saya sebutkan namanya Francisca Sinambela, itu mantan anggota Dewan DPRD Kabupaten Bengkalis. Periodenya berapa? Coba kita cari. Di YouTube ada itu kawan, sabar ya. Di Google, kita Google ya. Nah ini, ketikkan kalian aja Francisca Sinambela. Nah ini, kita lihat dulu Francisca Sinambela. Anggota Dewan ini banyak, ini Francisca Sinambela ya, anggota DPRD Bengkalis Francisca Sinambela. Dulu dia anggota DPRD ya Kabupaten Bengkalis. Francisca Sinambela bagikan sembako pada keluarga korban PHK. Nah tapi di gerejanya sendiri tidak pernah bagi sembako ini kawan. Ya, ini suaminya yang agak apa ini ya, licin. Ini suaminya, ini dia. Waktu anggota dewan, inilah dia bagi-bagi sembako gini ya. Ini. Nah, sekarang anggota dewan ini kawan bersanding dengan penghujat Islam. Ya. Penghujat Islam betul ya. Nah, saya bukakan kemarin dia live di tempatnya Mata Hantu ya, di Mata Hantu ya. Istrinya ini. Nah, dia ngadakan live di tempat si Mata Hantu ini ya. Francisca Sinambela duduk sama Mata Hantu. Dan yang sadisnya kawan, mereka mengatakan nanti umat Mokondo. Ada, nanti kalian tonton ya. Video lengkapnya ada di dunia apologet, entah apalah itu ya. Jadi kawan, ini Francisca Sinambela ini anggota dewan ya, mantan anggota dewan, sekarang duduk bersama penghujat Islam. Saya nggak tahu apa maksudnya kawan. Dan dia nanti membela-bela Syedis di sini ya. Untuk itu kita simak dulu bukti daripada Francisca Sinambela ini duduk bersama penghujat Islam. Jadi nanti kepada APII tegurlah orang ini ya, agar tidak masuk rum-rum penghujat. Yang saya khawatirkan nanti dia bawa pendeta duduk di rum penghujat ini lagi kawan. Kan itu sangat berbahaya ya kawan-kawan ya. Kita dengar dulu suaranya, kecilkan dulu aja. Itu tahun berapa Bu? Murtad si Veva udah berapa ya? Udah kelas 3. Udah semenjak dia nikah udah ada 10 tahunan. Bohong dia Franciscanya. Istri saya itu murtad katanya sejak 10 tahun. Itu tidak benar. Waktu dia masih di Hong Kong ya.
dia sudah dibaptis oleh Niti Harjo. Dulu juga saya sebutkan sama kalian kan waktu saya live ya. Nah, ini penghujat ini kawan. Ya, kita lanjutkan. Oh, jadi dia udah murtad dulu, nikahnya nikah gereja. Kami pun tak tahu di mana nikahnya. Karena kami sama, setelah kami sama di GBKI Ros. Aku pun bingung di mana nikahnya. Oh, jadi bukan oh iya ya, karena baru 8 tahun ya GBKI Ros ya. Iya, setelah gabung kita tahu itu. Baru tahu. Jadi sebelumnya kita tanya, kita nggak mau tahu lah di mana nikahnya. Yang penting mereka sudah gabung dan istrinya sudah murtad, itu aja. Saya menikah di Weleri ya. Weleri itu Kendal. Kendal, Semarang, Kendal. Dan pendeta yang menikahkan kami namanya Pak Yeskel. Itulah pendeta GKN, dan GKN kami itu udah pernah kami undang ke sini Bapak itu ya. Dan ya bertemu dengan jemaat ya. Jadi kami di GKN di Weleri menikahnya tahun 2011 bulan Desember ya. Mama, ada yang tanya Pak, tapi siapa saksi Yahova mamanya? Hah? Maksudnya? Jadi gini, mamanya itu ini kan saksi Yahova. Jadi Rudi bilang itu dia HKBP memang dulu mamanya HKBP. Dia kecil HKBP. Violet. Mamanya saksi Yahova. Serius bu? Berdoa ya mamanya? Berbohong kata misal. Astaga, pantas ini pemahamannya sesat ini. Sampai kan dia di gereja nggak pernah mau nyanyi, nggak pernah mau apa, dia diam aja. Oh, mak jangan pantas caranya ini. Dia masih sampai ini saksi Yehova dong. Karena memang saksi Yehova itu menguntungkan, yang namanya semua hartanya itu dia mau menguntungkan kan, saling menguntungkan kan? Iya. Jadi gini mata pisau, aku kenal betul dari mulai dia lahir. Ya, orang tuanya mamaknya saksi Jehovah katanya, kan dibawa-bawa mamak geng mati ya. Terkenal kali mamak geng memangnya oleh orang yang tak beradab ini yang biadab, namanya Francisca Sinambela. Orang yang biadab dan tak beradab, orang yang sudah mati pun bawa-bawa ya. Dan aku tidak dikira orang ini aku menutupi identitasku kawan. Siapa yang pernah mengikuti aku live pasti sudah tahu bahwa dari dulu aku bilang mamaku itu saksi Jehovah, nggak pernah aku tutupi. Bahkan di salah satu video aku nanti kalian lihat ya, waktu aku bilang edisi itu SCC yang dibilang Yesus bukan Tuhan. Lihat aku juga ngakui kok. Aku aja belajar sama saksi Jehovah 6 tahun. Dari SMP sampai SMA. Dari 86 sampai 92. Nggak pernah aku tutupi itu kawan. Ya. Makanya kemampuanku untuk menghafal Alkitab ya. Ayat-ayatnya isinya ya nggak kayak orang Muslim kan harus lengkap. Kalau saya nggak lengkap ya. Kemampuanku menguraikan Alkitab dan memahami Alkitab, makanya nggak ada tandingannya. Kenapa? Zaman dulu itu yang paling hebat itu menghafal Alkitab itu ya saksi Jehovah. Sudah saya tes. Waktu saya SMP, pendeta saya pun nggak hafal itu Alkitab. Harus buka dulu. Sementara saksi Jehovah kawan, ingat dia ini ke sini nih. Kutanya bagaimana cara kalian merangkai itu? Dijelaskan. Misalnya mereka bicara satu topik, maka topik ini katakanlah Yohanes 17 ayat 3. Maka mereka mencari padanannya, ayat-ayat lain. Dan itu sudah disiapkan. Kalau orang bertanya ini, jawabnya ini. Kalau orang bertanya ini, jawabnya ini. Kalau orang bertanya ini, jawabnya ini. Makanya pendebat orang Kristen tidak ada seperti saya. Di situ mana tahu berdebat kalau ditanya kekristenan. Kalau saya masih bilang dia, saya udah tahu arahnya kemana. Misalnya ini Ucil bertanya nih, udah mau ke sini. Langsung ku jawab ini. Belum lagi dia bertanya, udah tahu aku kemana ya. Itulah kelebihan saya daripada pendebat-pendebat lain. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena saya dulu belajar dari saksi Jehovah cara melihat dan menguraikan Alkitab. Hanya saja mereka ketiban sial. Saya mulai mengerti apa itu Tritunggal, sementara saksi Jehovah tidak mengerti apa itu Tritunggal. Makanya saya dengan guru-guru saya dulu, guru-guru agama saya, sering bentrok kalau datang ke rumah kami debat jadinya kan. Oke? Itu tak pernah saya abaikannya, saya sangkal, gak pernah. Dan itu selalu saya ucapkan ya, bahwa orang tua saya dulu ibu saya saksi Jehovah. Bahkan waktu mau meninggal mamak saya pernah saya ceritakan kan,
Waktu saya live saya ceritakan, mama saya ketika mau meninggal, saya minta untuk mengaku dosa dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Di dalam salah satu doanya saya dengar langsung, Tuhan Yesus katanya ya, ampunilah semua dosa-dosaku katanya kan. Waktu itu karena aku membimbing dia ya, dia waktu itu masih bisa duduk, masih bisa bicara lurus ya. Nah, si Francisca kan nggak hadir ketika mamaku meninggal ya di rumah sakit itu ketika merawat, dan dia juga tidak hadir ketika dikebumikan ya. Memang pengebumian mama kami ini tidak pakai adat, karena pesan dari dia begitu, kalau adat itu kalian nanti akan dipaksa. Adat begitu kawan. Harusnya tidak mampu beli kerbau, harus beli kerbau. Buat apa kalian buat kerbau sementara aku sudah mati? Ketika aku hidup tak pernah kalian potong kerbau. Oke, babi misalnya kan berapa ekor. Ketika aku hidup mana pernah kalian potong seekor babi. Setelah aku mati kalian potong, buat apa katanya ya. Nah itulah kawan. Jadi saya tidak pernah menutupi hal-hal itu seperti itu ya. Kenapa? Saya ini orang yang berpikir jauh ke depan. Dan saya adalah public figure waktu itu. Dari Facebook itu ya. Saya akui orang tua saya di Facebook juga. Saya akui saksi Jehovah. Setelah itu di YouTube. Saya akui dulu mama saya juga saksi Jehovah. Dan saya belajar dari saksi Jehovah. Kenapa harus saya akui? Karena saya ini orang berpikir jauh ke depan. Kalau saya tutupi, ternyata satu hari nanti orang tahu. Kan malu saya kawan. Makanya tidak ada saya tutupi. Mengenai keluarga saya juga sudah saya uraikan. Malaslah saya ngulang-ngulang. Tanya aja Edi Praitno, tahu dia tuh. Ya. Atau orang zaman YouTube dulu, Facebook. Tahun 2008. Tahu dia tuh kawan. Bagaimana kisah hidup saya. Karena saya dulu suka menulis. Saya uraikan panjang lebar gitu ya. Berangkat saya kemana, saya uraikan. Saya bertemu dengan ini, saya uraikan. Ngapain harus saya ulang-ulang ya? Tapi fitnah dia, saya pernah menikah dengan Islam, keliru. Saya menikah dengan orang Kristen. Memang ibunya Islam. Ya. Perseteruan perebutan GBI Kairos makin panas ketika ibu dan juga istri dari Rudy Iskariot ikut disinggung-singgung juga oleh Francisca Sinambela. Drama keluarga berubah jadi ajang perebutan pengaruh di balik mimbar gereja. Francisca menggandeng sekutu. Rudy Iskariot membalas dengan pernyataan tajam dan jemaat hanya bisa menonton api ambisi membakar altar rohani mereka. Kini GBI Kairos bukan lagi tempat doa, tetapi gelanggang ego, gengsi, dan perebutan kuasa yang kian membara. Anaknya lah yang dicek Kristen apa Islam. Terus anak saya dibilang Islam juga fitnah. Ya, keluarga istri saya memang Islam. Kita akui kawannya. Tidak pernah aku tutupi itu. Aduh kalian ini. Francisca ngira dia udah membongkar data. Enggak. Udah basi. Karena tetangga kami, dari tetangga kami. Jadi waktu kecil aku juga gendong dia ini. Nah, sekarang kalian lihat siapa yang berkhianat. Aku atau tanteku ini kawan. Siapa sekarang yang berkhianat? Aku khianati tanteku ini. Gak ada kan? Hanya untuk menyerang aku, naik ke mata pisau, dibongkarnya semua tentang aku. Nah, sekarang kepada herder-herder. Memang aku bilang herder tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Coba aku tanya, kalian jawab secara objektif. Siapa yang berkhianat? Aku atau tanteku ini? Cobalah kalian bilang. Saya tidak pernah menceritakan orang ini sedikit pun, tidak pernah. Kenapa tiba-tiba dia datang menceritakan aku ke mata hantu? Tujuannya apa? Nah, itu harus kalian pahami kawan. Tujuannya apa? Itu penting ya. Kalau kalian rasa itu tidak penting ya, apa kita gunanya bicara? Ini harus kalian pahami. Apa tujuan dia datang membongkar-bongkar dataku? Dan kenapa herder-herder tidak mengatakan dia pengkhianat, tidak mengatakan dia adalah Yudas? Sama ketika Botatron, Metatron. Kalian pernah nggak berpikir ketika dia membongkar data Pak Bom, kenapa nggak kalian bilang Judas Iskariot? Itu karena di hati dan pikiran kalian menunjukkan inilah kami kelompok Oten, Dungu, Dodong, Tolol segala macamnya. Kalau Oten yang pintar, dia akan bersifat objektif, tidak bersifat subjektif. Tapi karena inilah yang memisahkan antara Oten Dodong dan Oten cerdas. Harus dibuktikan kawan. Cara membuktikannya inilah saatnya. Ditampi semua, ditampi. Kelihatanlah mana Oten Dodong bodoh, dungu tolol, dan mana Kristen.
Yang pendukung, aku nggak nyinggung si Edis dulu ya, aku udah puasa ya. Kalaupun ku singgung dia aku bilang E. Yang mendukung Mister E, sok katul bekatul teman-teman dan kroni-kroni ya, si Yuli, si Reda, orang itu kan orang-orang dungu yang kumpul di situ kawan. Yang tidak bisa menilai sesuatu itu dengan mata terbuka. Selalu menggunakan kacamata kuda gini. Oh ini kami herdernya Edis, jangan sentuh Edis. Kok Edis pula, sorry. maaf. Ya saya sudah janji 7 hari tidak akan membahas Edis. Ya. Teman-teman, Rudi Iskariot berjanji tidak membahas Edis tipu selama 7 hari. Namun di balik jeda itu, ia bukan mundur, melainkan sedang menyiapkan amunisi baru yang jauh lebih dahsyat. Setelah tenggat waktu selesai, Rudi Iskariot pasti akan melancarkan serangan besar-besaran, membombardir Edis tipu dan para herdernya yang disebutnya dungu. Jeda 7 hari tampaknya bukan tanda damai, melainkan tenangnya badai sebelum ledakan yang lebih mengguncang di dunia anak-anak Theos. Cobalah kalian pakai otak kalian. Ada nggak ku sentuh Francisca Sinambela, mantan anggota Dewan DPRD Kabupaten Bengkalis? Nggak pernah ku sentuh. Lantas kenapa dia masuk ke tempat si mata hantu dan berbicara tentang masa laluku ini ku semua, tujuannya apa? Ku tanya dulu kalian. Kalau tujuannya mengenai gereja, bicaralah gereja. Tahun 2024 sudah ku bilang sama mereka, biar puas hati kalian, pergilah kalian ke pengadilan. Gugatlah aku secara perdata. Kalau kalian menemukan pidananya, laporkan aku secara pidana. Gak mau dia. Gayanya, ayo kita cari pengacara. Cari dia pengacara. Dikiranya PH itu bisa gratis-gratis. Olala bebe. Gak bisa. Datanglah jemaatnya. Kalau kau mau cari, kau lah buat uang kau. Gak mau dia kawan. Kalau dia punya uang, pasti bilang, oke, aku biayai. Mari kita ke pengacara. Begitu. Ini nggak mau dia olala bebe, termehek-mehek. Inilah cerminan orang Judas Iskariot sesungguhnya. Kalau saya, kamu Judas Iskariot, karena otak kalian tumpul, kalian tidak mengerti apa yang kubuat. Semakin kubuat si Edis, ku bilang, si Edis lagi. Mister E, ini alamatnya nih, dia kan cepat dapat suaka. Kalau tidak begitu, 5 tahun belum tentu dia dapat suaka. Paham kalian? Namanya herder itu dungu, oon, pekok, tolol. Kenapa aku nggak takut? Aku santai-santai aja, biarin aja. Kalau kalian mau menyelamatkan si Edis, bisa kalian selamatkan. Kan nggak tahu kalian caranya kan? Hanya kalian dukung hebat Edis, Edis lagi. Hebat Mister, nggak akan dapat suaka. Tapi kalau kalian, ini alamat si Edis. Si Edis lagi, Mister E. Ini apanya? Wah, saya merasa terancam. Wahai pemerintah Obama. Obama pula. Pemerintah Trump. Cuman satu kekeliruan kalian. Kalian serang aku. Terpaksa aku serang balik kalian kan. Betapa hebatnya aku kawan. Ribuan itu penuh herder si E. Aku hanya 1 orang. Kau bersekutu dengan penghujat Kristen. Mereka pendebat. Di dalam berdebat, biasa kita mengalami namanya emosi. Makanya kemarin waktu masuk ruang pendiaci, aku bilang? Ini ruang penghujat Islam kan? Aku bilang. Apa jawab pendiaci? Enggak. Kata kau enggak. Kata mereka iya. Jadi dimanapun aku room masuk, bukan karena isinya itu yang dilihat orang, tapi karena akunya. Paham ya? Karena aku ada di room pendiaci, orang bilang, wah dia duduk di room penghujat Kristen Islam. Ketika aku duduk di tempat Sinandar, wah dia duduk di ruang penghujat Islam, Kristen. Sekarang udah berimbang kan? Aku duduk di sana, aku duduk di sini. Apakah aku masih kalian bilang Yudas? Nehi-nehi ketumbar jahe. Paham? Orang inilah yang si Yudas. Tidak pernah ku sentuh dia. Kecuali ku sentuh dia, dia membalas aku. Ini main. Ini tak pernah ku sentuh dia. Tiba-tiba bicara anakku, bicara mamaku yang udah mati. Adabnya nggak ada ini kawan orang ini. Nggak ada adab. Makanya nggak dipilih nih periode keduanya, nggak menang dia kan. Jadi dewan itu. Kalau sampai dia menang ini, nggak ngerti aku bagaimana Indonesia ini bisa kokoh berdiri. Kalau orang-orang seperti ini terpilih, nggak ngerti aku bagaimana Indonesia ini bisa berdiri kokoh.
dendamnya ke Sumat ini kawan. Waktu itu masalah ikan mas. Tahu kalian ikan mas? Ya. Aduh. Iya Pak Bom, sabar. Ya. Tahu kalian ikan mas? Jadi kami mau mengadakan yang namanya selamatan lah. Karena kami mau pindah gereja dari Ruko ke situ. Ke gereja Ampera itu sudah. Jadi adalah namanya Pak Tampu Bolon. Dia orang banyak berada lah. Saya mau menyumbangkan ikan mas. Ya kan? Dari istriku ikan mas kalau nggak salah 2 kilo atau berapa. Ditambahinnya lah pokoknya jadi berapa kilo lah. Ya kan? Tapi saya uangkan. Saya tidak mau katanya. Saya tidak pandai memasak. Repot lah, bukan tidak pandai, repot. Saya uangkan 500.000. Oleh Francisca diminta lah uang itu. Padahal dia bukan bendahara kawan. Coba pakai otak kalian. Dia bukan bendahara. Dia bukan panitia. Dia bukan pelayan di gereja. Sampai sekarang dia nggak pelayan. Memang suaminya di penutua kalau nggak salah. Tapi penutua kan nggak pelayan itu. Apa namanya itu? Orang yang dituakan aja di situ. Dah. Bukan pekerja atau pelayan, tak tahu ngerti. Dah. Diambilnya uang 100.000. Dikasihnya sama istriku. 400.000 lagi ke mana? Ditanyalah sama pendeta, istri pendeta. Bu Ruth, berapa dikasih Ibu Kak? 100.000, Bu Gem. Mana 400.000 lagi? Ya nggak tahu lah aku hanya dikasih 100.000. Untuk apa itu? Beli ikan 5 kilo. Ikan mas. 1 kilo aja kemas udah berapa? 100.000 mana cukup? Mana cukup itu Bu Ruth? Minta Bu Ruth. Begini Bogono. Datang aku bilang, nggak usah kau urusi. Tapi disuruhnya, udah nggak usah. Kalau gitu WA lah katanya. Dikata Ibu Gem, di WA lah sama dia, istriku kan. Dah. Jadi marah dia sama istriku kawan. Dipersoalkannya. Tiap hari itu dipersoalkannya. Jadi tibalah hari Minggu. Istriku kan mengajar sekolah Minggu. Diintip-intipnya istriku. Kayak mau diterkamnya aja. Masuk dia nggak betah dia ibadah. Turun dia mau cari ribut sama istriku. Aku udah tahu. Di dalam mobil kan aku di depan gereja lah aku. Di depan ruko itu. Sengaja aku hidupkan mobilku kan. Karena panas sekali. Duduk aku. Tahu aku pasti akan datang. Mau ribut dia dengan istriku. Titit. Ku bilang. Dilihatnya aku diam dia. Karena orang ini tabiatnya gitu. Harus orang tunduk kepada dia. Ibaratnya harus kalah. Kalah dia sama anak SMA kawan. Tamat SMA. Diangkat kaki anak ini perempuan. Di telapak kakiku inilah kalian semua kan sama dia sekeluarga. Aku nggak bohong. Akhirnya apa? Bendahara namanya siapa itu? Ibaratnya pro lah sama si anak ini. Karena mereka sering berteman lah kan. Diteror kawan terus-terusan di hari Minggu. Jangan itu kuliah melayani, dia begini, Bogono, macem lah. Sudah. Akhirnya pada hari Minggu ribut lah. Jadi si bendahara ini membela. Ribut sampai disepak. Suaminya apa? Buku-buku entah helm, gitu kan ya. Perempuan yang dilawan, kecil lagi perempuan itu kawan. Berdua mereka. Akhirnya keluarlah bendahara. Itulah diganti menjadi istriku kawan. Rudi Iskariot membongkar fakta tentang kebobrokan moral yang katanya anggota dewan ini. Ya, di dalam tadi dia bercerita tentang konsumsi gereja, tentang makan ikan mas tadi ya. Di situ adalah urusan kecil saja di dalam gereja ya. Dikasih dana 500.000 untuk acara gereja tersebut, tetapi hanya disalurkan 100.000, sementara sisanya 400.000 menghilang entah kemana. Nah, di sini urusan yang seperti ini saja sudah disunat. Bagaimana nanti kalau orang seperti ini benar-benar duduk di kursi dewan? Jadi ku tanya kalian, siapa si Yudas dalam masalah kami inilah dulu? Mantan anggota dewan ini atau bagaimana? Ini mantan anggota dewan loh, yang tidak mengerti apa itu toleransi. Ini orang intoleran ini. Di dalam video itu dia nanti ada bilang apa? Umat Mokondo. Ada nanti kawan, si mata antu bilang. Baru dibilangnya apa lagi? Hayalan saja itu dibuatnya seperti azan. Dia ada di situ. Ngeri kan? Ini dia nggak ngerti yang begitu-begitu kawan. Aduh. Ya. Ntar ya. Botak Tron membongkar data dari Facebook. Facebookku nyari dibuat. Aku Facebookku kawan terbuka, nggak pernah nggak terbuka. Istrinya ini Talah sini ya. Jadi gini, mamanya si Rudi ini kan saksi Jehovah.
Jadi Rudi bilang itu dia HKBP memang dulu mamanya HKBP. Dia kecil HKBP. Violet. Mamanya saksi Jehovah. Sir, Mata hantu sampai buka kacamata. Matanya kayak mata apa kulihat ya? Maaf ya. Praduga saya pernah lihat mata-mata kayak gini ya. Bukan dia ya, ada orang lain. Saya lihat ini mata ganjaun atau mata pecandu-candu berat itulah. Kayak gini biasanya ya. Yang aku lihat orang lain ya, bukan dia. Nah, dibukanya lah kacamatanya kan. Perasaannya, hebat kali. Ya. serius bro. Berdoa mata pisau. Ya, kalau mamaku saksi Jehovah kenapa rupanya? Ya kan? Iman itu kan milik pribadi, bukan milik. Kalau mama kita saksi Jehovah, kita jadi saksi Jehovah. Enggak begitu. Kagak pantas ini pemahamannya sesat ini. Ya, pemahaman mana yang sesat? Ya, kalau pemahaman Yesus bukan Tuhan dibilang nggak sesat, kan lawak kawan. Makanya aku bilang orang ini hanyalah golongan-golongan herder yang otak tidak ada kawan. Yang ada hanya apa? Kesetiaan. Ketika ada orang mengaku Kristen tetapi mengatakan Yesus bukan Tuhan, dibilang itu nggak sesat kawan. Ya bagus kalau ada Oden mengakui kalau Yesus bukan Tuhan. Memang realitanya seperti itu. Yesus hanyalah utusan. Banyak sekali ayatnya tertulis di dalam Bible kepunyaan Oden sendiri. Ketika ada orang mengatakan Yesus menyembah Tuhan, itu nggak sesat. Ketika ada orang mengaku Kristen, salib itu jalan keselamatan dari iblis, rancangan iblis, rencana iblis, itu nggak sesat. Inilah orang ini kawan. Dan ketika kita minta adu dalil, banyak kali alasan, beginilah, begono. Terus dibilangnya kita kalah sama dia. Padahal berdebat pun belum pernah. Aduh. Kita lihat ya nanti dia bilang apa ya. Mukondo. Ini dia mendukung saya di sini kawan, mantan anggota dewan. Rumahnya aku tahu. Siapa yang butuh alamatnya untuk didatangi rumahnya kasih tahu ya. Biar aku kasih tahu nanti. Sampaikan dia di gereja nggak pernah mau nyanyi, nggak pernah mau apa, dia diam aja. Siapa bilang aku diam aja? Orang dia kalau duduk di depan aku jauh, mana tahu dia melihat ke belakang. Banyak kali ceritanya nih. Kalau hanya nyanyinya, aduh. Cuman berbahasa roh aku nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena itu kulihat pembodohan. Oh, Mak Jang, pantas caranya ini. Dia masih sampai hari ini saksi Yehova dong. Dia sampai hari ini masih saksi Jehovah dong. Kan inilah kawan lawak kan. Dia nggak bisa lagi mencari kekuranganku. Jadi mau digiring-giring lah sampai hari ini aku saksi Jehovah. Kalau aku saksi Jehovah, ngapain aku di GKN itu berdiri? Ngapain aku di GKN ibadah? Saksi Jehovah tempatnya di balai kerajaan Allah. Ada di sini namanya Desa Babu Salam. Orang ini mau cari kesalahanku tapi kesannya jadi garing. Tapi oleh herder senang. Wih hebat. herder. Masih mulai itu herder. Karena memang saksi Yehova itu menguntungkan, ya, namanya semua hartanya itu dia mau menguntungkan kan, saling menguntungkan kan. Mana ada kayak gitu. Itu komunis. Jadi gini mata pisau, aku kenal betul dari mulai dia lahir. Karena tetangga kami dari tetangga kami. Jadi waktu kecil aku juga gendong dia ini. Jadi dulunya mamanya ini HKBP. Jadi lama-kelamaan kakak ini jadi saksi Jehovah SSG itu. Jadi ya mungkin kayaknya si Rudi ini kurang SSG karena abangnya Katolik, satu lagi HKBP. Kalau dia ini mungkin ikut kakak itu. Jadi bukannya dia HKBP. Kalau memang HKBP kenapa nggak ke gereja HKBP? Dia nggak pernah ada ke gereja kok. Pemahamannya sesat, pantas aja selama ini Kristen dikibuli kalian. Aku sakit hatinya dibilangnya Eris Tipi itu saksi Jehovah. Nah, Aduh, Kak. lihat ya, dia sudah mulai mendukung Eris Tipi si penghujat. Dia ini orang dengan mulut yang busuk. Namanya Francisca Sinambela. Di satu sisi dibilangnya usai Jawa kan. Nanti ketika ditanya baptis, oh ya sudah dibaptis di HKBP kan. Memang busuk orang ini. Kalau bisa dia membuktikan aku saksi Jehovah, aku potong kupingku. Balai kerajaan Allah di sini ada namanya di Babu Salam. Pergi ke sana Francisca. Semoga kau menonton ini ya Francisca. Bala-bala bili-bili bolo-bolo. Pergilah ke sana. Tanya ada nggak namaku terdaftar di situ.
Kalau ada, terserah kau yang mau memotong kupingku sendiri atau kupotongkan. Nah ini kawan, aku kalau berdiskusi, berdebat serius. Makanya ketika Ucli melihat aku, si Udin, Mr. E juga kan dulu meniru aku. Kalau ada satu ayat saya lompat dari Monas katanya. Kan meniru-niru aku itu kawan. Cuman satu kekurangan Mr. E dari aku. Dia hilang keberanian, lari ke luar negeri. Kalau saya tetap di Indonesia. Dia buat rumah apologet atas nama siapa? Atas nama dia. Kalau kalian tanya siapa apologetnya? Ya akulah katanya. Dia kan apologet. Ya. Demikian juga saya kawan. Buat rumah anak terang. Ketika ditanya orang siapa anak terangnya? Akulah anak terang. Kau kan tidak anak-anak, siapa bilang? Cuman satu yang tidak dia sanggupi, yakni tetap bertahan di Indonesia. Siapa berarti yang paling jago, paling hebat? Tidak pernah lari kawan. The Batman, ini kan Batman. Batakman. Ini, Batakman ini. Batakman, The Batman, ya. Saya takkan pernah lari. Untuk apa lari? Lah orang-orang ini gayanya setinggi langit bicara, perasaan paling berani, perasaan paling hebat, paling pengecut aja. Si mata hantu ini berani nggak dia debat face to face sama Uclim? Ku kerat kupingku ini kalau berani. Ku kerat ya sedikit, ku kerat gini, sakit kali itu kan. Kalau berani dia buatlah. Tapi saya, hadap-hadapan kawan. Moko Ginta, main kita, main. Main sama Moko Ginta di Gedung Guru tahun 2010. Berani nggak si mata hantu begitu? Katanya dia kan pengacara, kata-kata orang. Katanya dia kan mengerti hukum. Berarti tidak perlu takut dong. Ku kerat kupingku kalau berani dia. Pasti dia bilang, di tempat netral lah, di Hantu Belau, di Jagat Raya, luar angkasa. Ngapain? Aku di Pekanbaru. Gak perlu aku keluar angkasa untuk berdebat. Gak perlu ke Amerika, ke Filipina. Ya, ku kerat kupingku kalau berani dia kawan. Ini berani dia debat sama si Zuma ini. Katanya kan dia orang hukum ini, pandai hukum segala macam. Ku kerat kupingku kalau berani dia muka ketemu muka. Kawan ini kok berbohong aja, ngapain harus diejek-ejek si Edi saksi Jehovah, sementara mamanya saksi Jehovah. Dikebumikan aja secara saksi Jehovah. Astaga, pantas Yudas masuk surga ini. Inilah, maaf ya, aku bilang bodoh si mata hantu ini, si mata hantu belau ini. Saksi Jehovah itu tidak percaya Yudas masuk surga. Saksi Jehovah itu Yudas ke neraka. Berarti dia yang sama dengan saksi Jehovah. Banyak orang mengaku Kristen tapi nggak tahu ajaran Kristen itu sendiri. Wah, kalian bukan Kristen karena tidak baptis Islam katanya. Ya, oke, saksi Jehovah baptis Islam. Berarti kau sama dengan saksi Jehovah? Oh enggak. Ini bodohnya ini, aku bilang bodoh ini kawan. Mau diladu tentang apapun sama aku. Tapi kalau tentang harta benda aku nggak pernah minta adu ya. Karena aku tahu diriku orang miskin. Dari dulu kayak miskin. Kalau sekarang aku miskin kawan. Cuman berada di rumah yang besar. Itu aja bedanya. Beda orang kaya berada di tempat rumah yang besar karena kekayaannya. Aku karena kemiskinanku makanya aku bisa di sini. Kalau aku kaya, nggak akan di sini aku kawan. Mungkin tempat lain. Paham ya? Kalau mengenai adu harta aku nggak berani. Tapi kalau aku kepintaran kawan. Si mata hantu segini aku. Antara hibah dengan wakaf aja nggak tahu dia. Si mata hantu. Ya, Rudi Iskariot kembali menebar tantangan panas. Kali ini targetnya adalah sosok yang ia juluki mata hantu. Dengan nada menantang, Rudi Iskariot memprovokasi lawannya untuk berdebat tatap muka, debat offline, dan terbuka di depan publik, sebagaimana ia pernah lakukan di masa lalu. Ia bahkan berani pasang taruhan, yaitu kerat telinga, menegaskan keyakinan bahwa si mata hantu tidak akan berani muncul. Rudi Iskariot menuding lawannya hanya berani bicara di balik layar, bukan di medan debat nyata. Menurut Rudi Iskariot, jika benar pintar, datanglah dan buktikan. Tetapi jika tidak, diamlah. Karena tantangan ini bukan untuk orang yang hanya jago komentar di balik layar. Perseteruan ini jelas belum usai dan bara panasnya siap menyala lagi. Nah ini kawan. Antara ajaran saksi Jehovah nggak tahu ya. Pantasan Yudas ke surga. Saksi Jehovah itu Yudas ke neraka kok. Aduh. On benar lah orang ini.
Makanya saya kemarin kok, waktu kemarin ya, saya sempat bertanya kepada ibu, kok GBI kukira dia dengar dari pendeta GBI Kairos bahwa Yudas itu masuk surga, makanya dia bawa ke live gitu. Padahal dia nggak pernah sekolah teologi ya kan. Terus tiba-tiba dia ngajarin orang Yudas itu masuk surga, Bu. Itulah kelebihan sang debater. Namanya artinya sang. Ibaratnya dari segala pendebat, dialah pendebat. Makanya bilang ini gak akan mampu otaknya ini melawan otak Yahudi ini, ha. Kau lihat ini, ha, otak Yahudi begini. Gak akan mampu dia melawan otakku, ku jamin itu. Ku teken. Dalam hal apapun. Nah itu biar kalian paham, kawan. Ketika aku mengeluarkan pernyataan itu kan ku bilang, tidak ada gereja hari ini. Saya mengeluarkan ini hanya untuk sebatas keilmuan. Paham ya? Itu jelas dulu ku bilang kok. Bukan untuk doktrinal. Makanya apa kata MYM? Ya kalau Rudy Yohanes mengatakan itu kan hanya sebatas keilmuan. Jadi itu tidak sangat spesifik tidak sangat fundamental. Kecuali dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, tidak terhitung. Baru itu kata MYM kan, ingat kan? Nah, ini nggak tahu dia nih kawan. Sudahlah. Sampaikan sama si mata hantu. Kata Rudy Yohanes, otak kau tak ada setengah otaknya. Bilanglah. Mau matematika bisa. Kulawan dia kawan. Mau apa lagi? Aduh. Gak akan mampu otaknya melawan ini. Ha? Di belakang dia hanya ada pisau. Apa tujuannya? Dia ini hanya mengerti kekerasan dengan cara licik. Si mata hantu ini. Lihatlah nanti bilang 86. 86 itu apa kawan? Kau buka buku togel. Ada 86. Praktek-praktek gitu udah pernah kulihat susun. Dah. Kasih. Sama apa berdua. Kasih dikit 86. Cepat diproses itu kawan. Dia ini kan mau mengatakan itu. Karena dia selama ini melakukan praktek itu. Bisa jadi kan. Praduga saya begitu. Kiranya aku nggak tahu cara-cara gitu. Aduh. Cara-cara murahan. Ada cara yang lebih elegan. Lihat di live-live-nya. Ya. Makanya kok nggak ditegur. Pak Roger kok nggak tegur gitu. Terus ibu bilang begini. Ya. Nah kan. Orang ini tidak mengerti bicara. Bicaranya itu selalu kontradiktif. Tadi katanya saya saksi Jehova. Sementara bilang Hotler. Hotler itu kan pendeta GBI. Disuruhnya GBI menegur saja urusannya apa. Kan gak tahu ini otaknya ini semua kan. Oon aja stralala. Aduh, ngeri kali memang kalau berhadapan dengan orang Oonnya. Sia-sia berbicara. Ternyata dia jalan ke gereja. Iya. Sebagai saksi Yehova. Oh, digiringlah seolah-olah aku saksi Jehova kan. Aku mah santai. Kalau aku saksi Jehova nggak mungkin aku di gereja GKN ya. Kalau orang tua aku betul, nggak pernah aku sangkal ya. Iya memang saksi Jehova. Makanya dibilangnya si Edi saksi Jehova. Ini menunjuk ke dirinya sendiri, bukan ke Edi gitu. Ingat ya kawan-kawan, bahwa Francisca Sinambela, mantan anggota Dewan Kabupaten Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis, mendukung Edis. Jangan-jangan dia ada berdonasi kepada si Edis. Praduga saya begitu. Kalian cek aja nanti. Kalau ada masalah makin membesar, cek rekeningnya semua sama polisi. Kalau dapat, berarti dia memang mendukung itu. Bahkan boleh dikatakan dia membiayai itu. Kalau ada donasinya di situ. Ya. Hati-hati Francisca, tanteku yang cantik. Aku tidak pernah mengusik kau, kau yang mengusik aku. Berani mengusik, berani diusik. Sebentar lagi akan ada telepon dari ormas Islam ke kau, ditunggu saja. Dia duduk kawan dan berbicara mendukung Edis. Edis itu penghujat Islam. Padahal dia mantan anggota dewan. Harusnya dia toleran, mengerti apa toleransi. Ini dia intoleran sekarang. Nah ini kawan. Harusnya dia tidak duduk di situ bersama si mata hantu. Si mata hantu juga itu loh, toleran kok. Dia aja debat-debat dia. Banyak itu rekaman-rekamannya. Bahkan nanti dia ada nih. Tunggu ya, kita lewatkan dulu atau gimana? Ini berat ini. Terus sekarang pertanyaan saya Bu ya. Ini udah dibaptis belum? Belum. Dia sudah dibaptis belum? Belum katanya. Aku tunjukkan surat baptisku ya. Tunggu ya. Di Facebookku ternyata ada. Aku cari dulu. Pernah aku pampangkan itu dulu ya. Orang-orang begini menyebarkan bohong aja kerjanya kawan. Kalau aku mau sebentar aja aku terjang tanteku ini. Tapi udahlah.
Dia tanteku kawan, dah enak ya. Lihat semua foto. Pernah aku pamerkan itu, tunggu lu. Yang lucunya kawan, aku nggak pernah sentuh dia, terus dibongkar-bongkarnya dataku. Nggak dibilang orang dia Yudas kawan. Dibilang orang dia apa? Oh malaikat ini malaikat. Kan aku bilang dungunya. Sebagian oten ini memang dungu ya. Tolol. Goblok. Ini nih. Ada. Ini ada ku buat statusku. HKBP itu lencui. Ini. Ini. Huria Kristen Batak Protestan artinya HKBP. Nomor 3 bulan 11 74. Surat Pandidion, surat Tardidi, surat Baptis. Ini untuk Rudi Yohanes. Jadi inilah kawan-kawan dataku ya. Oh nggak apa-apa, biarlah dilihat orang. Ini sudah ada ini. Nggak apa-apa. Jadi itu kawan ya. Mau diapakan pun slow lah kawan. Aku santai aja. Pembohong ya tanteku ini. Belum dibaptis katanya. Kalau gitu aku kalau belum dibaptis agamaku apa dong? Terus ibu tahu dia Kristen dari mana? Ya kalau aku merasa dia Kristen aja dari dulu. Tapi aku tahu mamanya tunggu ya. Teringat aku tadi tuh, aku tutupi dulu ya. Aku privat dulu, nanti diambil si mata hantu. Biarin aja lah ya. Biar tahu orang itu aku Kristen ya, nggak apa-apa lah. Biar aja lah, nanti kasihan orang itu nggak ada ruang tembak orang itu untuk aku, nggak ada, nanti gimana itu? Dataku ada semua kawan. Nggak pernah aku dataku tertutup. Oh tanggal lahirku ada, apaku ada, semua ada ya. Ini aku orangnya perkasa, ngapain aku takut? Ku buka semua kawannya. Paham ya? Ini. Ulang tahunku ada, apaku. Kalau aku mau orangnya tertutup, satu hari orang menemukan kesalahanku, betapa malunya aku kawan. Itu yang ku hindari. Teman-teman, ketika Rudi Iskariot memaparkan data dan bukti untuk menangkis segala tuduhan serta fitnahan yang diarahkan kepadanya, seolah semua kebohongan langsung terpatahkan di tempat. Setiap serangan dibalas dengan fakta, setiap fitnah dijawab dengan data. Namun yang paling mengerikan adalah, bayangkan jika Rudi Yohanes suatu saat membalikkan keadaan, membongkar data dan aib lawan-lawannya satu persatu. Bisa dibayangkan betapa paniknya mereka. Mungkin bukan hanya gelisah, tetapi kejang-kejang menghadapi badai bukti yang disiapkan Rudi Iskariot. Drama ini belum selesai, dan Rudi tampaknya baru mulai memanaskan mesinnya. Makanya aku tidak pernah mau menutup-nutup dataku. Aku tuh orangnya udahlah, santai baik lah. Gak perlu kalian gak perlu ya kawan-kawannya. Ini kawan. Tunggu ya. Mana lagi? Biar ku tunjukkan dulu sama kalian. Ini. Si Francisca itu aduh nggak ada pengetahuannya itu tentang aku sebenarnya kawan. Kalau dari kecil memang ku akui lah. Karena tidak pernah ku bantah itu kawannya. Karena kami dulu hidup kami susah. Mama kami pergi jualan-jualan ya. Antar pulau. Jadi dititip-titipkanlah kami ke tetangga. Ya itu. Dititip ke tetangga. Ya kebetulan lah. Inilah kami foto mesra. Kalian lihatlah kurang mesra apa aku dengan Pak Pendeta ini Ku bilang sama dia kan, ku angkat karirmu Pak, ku bilang. Tapi tolong angkat karirku, ku bilang. Apa yang ku maksud di situ? Maksudku biarlah gereja ini atas nama umat, jemaat. Itu kan karirku itu. Kalau disetujunya kian kawan, kan melambung karirku kan. Wah, akhirnya ini untuk jemaat kayak gitu ya. Tapi itulah dia pingin untuk dirinya sendiri tidak boleh. Inilah Pak Renhard. Pak Renhard inilah gembala kami pertama. Inilah pimpinannya ini yang ini. Ini kan dulu apa ini? PDP, PDT apa PDP. Inilah sudah PDM. Inilah apanya pembina. Pak Renhard Syahan. Inilah Pak Hotler Syahan. Ini Pak Lukas. Inilah ketua perwilnya. Yang kalian lihatlah rangkulanku itu betapa hangat kawan. Sudah memang ku bilang, meskipun kita kecil, jangan sampai dihina orang lagi Pak, ku bilang. Tapi satu permintaanku Pak, ya, aku ini orangnya, ya, tidak, itu aja. Selebihnya dari setan, mana mau aku, begini bogono lah, begini, enggak lah. Oke ya, sekarang aku kembali lagi ke si Siska tadi, yang nggak tahu malu itu ya. Tak apa-apa dibilangnya, aduh,
Makanya aku bilang untunglah dia nggak terpilih. Kalau terpilih dia mungkin, dia kan nomor 2, nomor 3 kalau nggak salah. Ya, kalau ada PAW, dia sekarang partainya PAN. Nah sekarang siapa partai dia PAN kawan. Partai Amanat Nasional. Itu Franciskani PAN. Cobalah kalian pikir. Dia orang PAN, duduk sama penghujat Islam. PAN itu kan sudah kita tahu partai apa kan. Sesudah itu dia orang Kristen. Ngapain lari ke PAN? Yang apa? Karena namanya politik kan harus dipecah-pecah suara orang Kristen di Kecamatan Mandoni. Karena di Duri nih kawan, Kristen itu lumayan tinggi, mungkin hampir 45%. Jadi harus dipecah-pecah. Kalau semuanya Kristen bersatu dalam satu partai, mungkin 7 kursi dapat kawan. Nah itulah. Sekarang mana dapat 7 kursi, 8 kursi mungkin dapat lah. Pindahlah dia ke sana. Dia kan nggak ngerti politik ini. Yang penting nyantol gitu ya. Sekarang dia masuk PAN. Dari Kristen, jadi masuk PAN. Setelah di PAN, kalian lihat apa yang terjadi. Dulu dia sama penghujat Islam. Kelawar. Siapa Iskariot ini sebenarnya? Tapi oleh Herder, kan udah aku bilang Herder itu dungu. Yang ada hanya kesetiaan, kedunguan meroket, kesetiaan meroket, kesetiaan tinggi, dungu juga tinggi. Gak perlu pintar. Yang penting bisa bekokok, menggonggong, udah itulah. Sejauh aku pun bingung. Dia dari cara-cara dia. Bentar ya, aku besarkan dulu. Orang ini kan mau nuduh aku saksi Jehovah, tapi tidak berdasar. Asal di gereja nggak pernah mau nyanyi, dia aja. Dan setelah akhirnya dia mau ke gereja itu ikut ibadah sama kami di saat-saat mau pembangunan gereja. Ya, kenapa di saat-saat mau pembangunan gereja aku mau mulai ibadah, kata dia. Sebenarnya salah juga. Sebelum itu aku sudah mulai ibadah. Semenjak aku sudah jadi YouTuber yang boleh dikatakan sukses pada zamannya. 2020 gereja tutup ya. Karena koronce 2021. Kenapa aku mulai gereja? Karena yang itu aku bilang. Gereja ini sudah 10 tahun ikut aku. Bukan aku ikut mereka. Banyak orang nggak paham. Mereka itu di situ 2013, 2014 kalau nggak salah ya. Berarti sekarang udah 2024 kami keluar. Berarti 10 tahun mereka ikut aku. Sebagai orang yang punya bakti kepada Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat itu aku orang terkenal, salah nggak aku membangunkan mereka gereja? Kan nggak salah kan? Salah nggak? Nggak. Maka aku ambillah langkah itu. Bagaimana aku mau membangun gereja sementara aku tidak dekat dengan jemaat dan tidak dekat dengan pengembalaan? Makanya aku mulai gereja. Aku cuma biasa duduk simpatisan, nyanyi aku kawan. Ada JDP, pernah datang JDP ke situ. Jangan kalian kira aku yang nebeng kepada GBI Kairos. Tidak pernah sekalipun aku nebeng kepada GBI Kairos. GBI Kairos yang nebeng sama aku. Itu fakta. Bisa nggak si mata pisau menyamakan minimal sama dengan karir yang kubangun di dalam kerohanian? Gak bisa. Dia ini hanya cocot. Baru mengeluarkan uang cepet aja udah hebat kali rasa dia. 10 tahun kawan. GBI Kairos, Pondok Daud, Sudirman nebeng samaku. Bukan aku nebeng sama mereka, enggak. Mereka nebeng samaku. Mau nggak si Mr. E mengeluarkan dananya untuk yang kulakukan? Enggak kan mau. Apalagi si mata hantu ini. Coba itu dia punya rumah, kayaknya kantornya mungkin kecil di desain-desain. Dia punya kantor kan ada, saya dapat data-data dia kan. Kantor dia juga ada dikasih orang. Katakanlah itu punya dia. Mau nggak dia di lantai atas dipanggilnya gereja, udah kalian ibadah. Kerat kupingku kalau mau. 10 tahun ini kawan. Makanya aku bilang sekarang aku nggak mau lagi berbuat baik berlebihan sama orang. Karena kebaikan kita 10, satu kesalahan kita. Kebaikan ini dilupakan orang. Kesalahan ini yang terus diteropong. Dibesar-besarkan. Nah itulah biar kalian tahu kawan. Gak percaya kalian? Kalau kalian punya kenalan pendeta di Duri, telepon. Siapa yang nebeng? Rudi Yohanes menebeng sama gereja GBI atau gereja GBI nebeng sama Rudi Yohanes? Tanya. Aku nggak bohong. Semoga pendeta banyak, karena aku share ini melalui grup WA. Banyak di grup WA aku para pendeta. Biarlah mereka menjadi saksi. Si Francisca ini kalian kira disenangi para pendeta di sini? Nehi-nehi ketumbar jahe. Tanya, apa sumbangsi kau ketika dewan sama masyarakat Kristen di sini? Hanya tenda. Ada tenda-tenda saya lihat
Tahap apa lagi? Itu yang nyata nampak. Entahlah kalau bangun gereja dikasihnya, ya enggak ngerti lah aku. Paham kalian? Kenapa saya berani bilang itu? Pernah saya di HKBP Persauran, waktu Memoto ada tenda dibuat situ, Francisca Sinambela. Itu aja yang saya lihat. Kalau yang lainnya, kalian lah yang tahu. Aku bilang, paham ya? Bukan saya katakan tidak ada, ada. Sekarang apa sumbangsinya untuk orang Kristen? Itu aja tanya. 5 tahun dia anggota dewan. Dia gereja di kontrak-kontrak. Masa nggak bisa diusahakannya tanah sepetak? Sekarang gereja mereka gubuk. Oh, tunggu, mana panitia? Tunggu. Ini menit keberapa tadi? 5. Biar kalian lihat, kawan. Ditunjukkannya lah. Ini nggak bisa ya. Kemarin masih bisa. Oh, Siska ada banyak dihapus-hapusnya videonya ya. Ini. Aku balikkan dulu sama kalian. Inilah gereja orang itu sekarang. Dari kayu-kayu atap seng. Selama 5 tahun, bisa nggak dibangunnya seperti ini? Tutup matanya membangun gereja seperti ini, kawan. Tapi itulah dia, nggak ada dibangunnya, kawan. Ini gerejanya. Kuplay gini nggak bisa. Sudah dihapus dia atau dibloknya dia. Siapa yang punya video dia? Kemarin dia ada itu. Inilah gereja kami. Inilah gereja kami. Papan. Oh, siapa? Aku ada. Saya ditipu. Tunggu. Sorry, Mister. Sorry ya, saya minta maaf lagi ya. Karena saya kan sudah janji. Tidak boleh menyinggung si Edis dalam bentuk apapun. Baik dalam suka dan duka. Aku mau lihat sehebat apa dia. Sanggup gak dia berpolemik dengan aku? Paling ujung-ujungnya. Lapor ke polisi, lapor ku hadapi. Gak pernah takut aku udah bilang kalau sama si Siska ini. Oh, berani dia lapor polisi, habislah dia. Banyak kali dia menghinain aku. Dibilangnya lah aku saksi Jehova. Gak ada yang benar satupun infonya. Udah. Aku kirim ya, tunggu. Inilah gerejanya kawan sekarang, kawan. Dikirim lah ini sama si Siska. Sama si Edis. Si Edis siapa? Mr. S. Ini. Kalian pakai otak kalian, kawan. 5 tahun anggota dewan. Mampu nggak membangun seperti ini? Mampu. Tapi kenapa baru setelah dia nggak jadi anggota dewan, barulah aku pun curiga. Jangan-jangan nggak ada uangnya di sini. Saya nggak tahu ya. Karena aku yakin nggak akan ada praduga aku nggak ada uangnya di sini. Kalau ada 5 tahun yang lalu dia dewan, mungkin gereja orang itu bukan kayak gini gubuk-gubuk. Mungkin sudah setengah beton. Sekarang pakai otak kalian dengan baik dan benar. Cobalah, aku ajak kalian berpikir. Ya, inilah sekarang markas mereka. Coba kalian pikirlah ini baik-baik. Ini. Coba aku simpannya biar bisa agak kubesarkan. Simpan gambar. Coba aku simpan. Simpan dulu. Alat bukti. Jangan dia alat bukti dong. Download. Ini. Ya. Cobalah. Oh, anggota dewan kan tidak ada uangnya. Dia kan tidak korupsi. Gak harus korupsi, kawan, untuk membangun papan-papan begitu. Maaf aja. Aku pun bangun gini bisanya. Tidak perlu aku harus jadi dewan. Makanya kalian berpikir. Orang ini dendam kali sama aku, tapi dia nggak tahu apa dendamnya itu, nggak ngerti aku. Perasaan dia hebat kali, dia keluar-keluar. Ini. Inilah gereja orang itu sekarang, kawan. Sekarang ku tanyalah dulu kalian, baik-baik. Menurut kalian, 5 tahun anggota dewan mampu nggak membangun seperti ini? Mampu. Bahkan mungkin lebih dari sini. Tapi inilah faktanya. Ini pun bukan dia yang bangun ini. Tapi mulutnya berkoar seolah-olah dia yang membangun, membesarkan GBI Kairos ini. Enggak, kawan. Makanya aku bilang sama kalian, kalau kalian tertarik sama ingin membela GBI Kairos ini, kalian bantulah mereka mendirikan gereja juga di sini. Ya. Cobalah. Urunanlah kalian. Sekarang udah aku promosikan lo GBI Kairos. Suruh dia membuka rekening, kalian sumbanglah GBI Kairos. Karena di situ ada mantan anggota dewan, tidak ada gunanya. Waktu dia dewan, tidak ada dibuatnya ini, kawan. Perseteruan antara Rudy Iskariot versus Francisca dan si mata hantu kini semakin panas. Setelah dihujani tuduhan dan sindiran tajam,
Rudi Iskariot dengan tenang membalikkan keadaan lewat jawaban-jawaban yang telah membuat lawannya terdiam. Namun ini baru tahap bertahan, belum menyerang. Dari gaya bicara dan langkah-langkahnya tampak jelas Rudi Iskariot masih menahan amunisi utamanya. Banyak yang menduga saat waktunya tiba, Rudi Iskariot akan melancarkan serangan balik paling mematikan kepada Francisca dan mata hantu. Inilah fase tenang sebelum badai besar. Publik pun menunggu dengan tegang kapan Rudi Iskariot benar-benar meledak dan membalas dengan cara yang lebih sadis dan mengguncang. Sumbang kalianlah biar GBK Eros itu bisa berdiri megah seperti yang kubuat. Karena adil. Oh, punya kau itu begini, begini, itu tetap gereja. Gereja. Kan aku videokan. Ini gereja, ini salibnya ada. Kan aku tunjukkan kemarin video gereja itu, foto. Oh, kurang puas, aku tunjukkan lagi. Kecil kali lah sama aku untuk menipu-nipu. Kalau aku mau menjilat kawan dan menipu, waktu aku di puncak itu, waktu aku di puncak karirku kawan, ku jilat dia aja orang-orang semua kawan. Aduh, aku bukan tipe-tipe penjilat kawan ya, katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Sedis mau niru itu tapi nggak bisa kawan. Kenapa aku bilang nggak bisa? Dia masih digertak para donaturnya takut. Kalau aku nggak pernah takut. Karena aku pikir Tuhan Yesus akan memelihara aku. Kalau kata Yesus tidak akan ada berdonasi sama kau, ya nggak ada. Kalau kata Yesus ada, ya ada. Makanya aku santai. Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Saya mampu mengkritisi orang-orang apa si raba-raba. Saya mampu mengkritisi orang yang perpuluhan, makan ini, makan itu. Saya mampu. Itulah kelebihanku dari seluruh pendebat yang ada di muka bumi Indonesia, jagat raya, antariksa ini kawan. Kalau yang lain enggak, menjilat. Kenapa menjilat? Takut. Takut apa? Takut dibilang ini, takut dibilang itu, macam lah takutnya. Karena memang mereka itu memang bukan betul-betul berani untuk mengatakan itu kawan. Tapi lebih kepada dituduhlah saya gila uang, ocop uang, alah. Sementara junjungan mereka Mr. E. Kalian lihatlah tiap hari minta donasi juga. Tak pernah dibilang orang itu hamba uang. Tak pernah dibilangnya mamon. Kan lawak. Sementara aku ada bukti-bukti. Pembangunan ada, semua ada. Malah dituduh ini dan itu. Memang udah aku bilang otaknya kan tidak ada, dungu tolol. Mereka hanya menang apa? Kesetiaan. Nah ini. Jadi ini bukan gereja. Dibilangnya mana gereja? Ini udah cantik kali ya. Inilah hasil karyaku. Aku desain semua. Ya. Iri, banyak orang iri. Aku heran lihat oten-oten ini kawan. Banyak dengki. Aku bisa bangun rumah anak terang, iri dengki. Oten uclim dengki. Sebenarnya banyak orang tuh dengki kepada sosok aku ya. Nah, aku bangun gereja, oten yang dengki. Iri. Wah, semua lah itu kawan. Nah ini. Kupenuhi kursi, kupenuhi ini. Ini dengan uangku sendiri kawan, yang warna apa ya? Warna biru. Merah atau biru ya? Yang terakhir datang. Nah inilah dia. Ada satu lagi untuk kursi ruang sekolah minggu. Tunggu dikasih kaca baru kufoto ya. Sekarang belum kufoto. Nah inilah. Kalian lihat ya. Apa enggak iri setiap lawan-lawanku kawan? Irilah. Benci, dengki. Kenapa? Mereka hanya batas dalam tataran pemenuhan kebutuhan hidup aja nih kawan. Kalian lihatlah, siapa pendebat yang mengumpulkan donasi, mau menyalurkan donasinya itu kepada orang-orang susah. Belum ada kan? Hanya sang debater kan? Nah itu biar kalian tahu kawan. Ini saya pasang berapa ini? 1 dari atas ini, 1, 2, 3, sekarang ditambah sini 1, 4, 5. 5 AC baru ya. Targetku di dalam ini 10 AC. Tujuanku apa? Ketika aku mati nanti satu hari nanti, ada pertinggalanku di dunia nyata selain di dunia maya. Kalau di dunia maya ada banyak pertinggalanku. Di dunia nyata belum ada pertinggalanku ya. Udah cair 2 miliar duit. Kan aku bilang, tololnya orang ini semua, bego, dungu. Otaknya nggak ada. Dia kira 2 miliar itu 2 juta. 2 miliar itu banyak bro. Takkan mungkin orang sembarang mau ngasih-ngasih itu. Dia jelaskan, tapi tetap aja dungu. Memang, dan orangnya lucu, aku bilang dungu tuh bangga. Kalau kan malu kan? Enggak, bangga. Akhirnya dia mau ke gereja itu ikut ibadah sama kami, di saat mau pembangunan gereja. Nah, ini kan ibu dari kecil gendong nih ya, suruh ini kan percaya. Pertanyaan saya, ibu pernah nggak
di Jawa, setelah di Jawa dia balik ke jadi itu fotografer. Menikahlah dia sama si Ruth, si Siti. Nah, dia juga nggak tahu kan, tapi dipaksakannya tahu. Aku pulang ke Rio tahun 2004, di Jawa dari tahun 92 sampai 2004, berapa tahun itu? 12 tahun. Ya, sesudah itu pulang laku ke Pekanbaru, nggak ke Duri. 2004 sampai 2011 aku di Pekanbaru buka usaha. Itulah tempat usahaku yang kalian lihat ada karyawanku gini kan dindingnya merah itu kan. Nah, itu ruang kerjaku ya. Kalau kalian mau lihat foto-fotoku tentang itu banyak, aku simpan di sini. Nah, aku punya eksternal ya. Jadi kawan, aduh, sudahlah. Mata pisau bilang, "Oh, ini dengan gadis." Alah. Itu dapatnya dari aku dulu kan suka membuka apaku ya. Gak mau aku satu saat kawan, karena aku berbicara tentang firman Tuhan. Tidak mau aku sok suci. Dan satu saat orang menemukan kesalahanku, itu kan jadi dibumerangkan, jadi diumbar-umbar. Makanya sebelum orang mengetahui ku umbar duluan. Tujuannya apa? Biar satu saat aku buat dosa misalnya. Orang, oh ya memang itu dia. Dari dulu juga begitu. Jadi tidak ada kemunafikan kawan. Tapi kalau aku sok-sok suci kayak orang-orang ini. Kayak Taipudin itu kawan, Taipudin. Udin Caikiti, sok-sok suci. Rupanya gini dia sama ibu-ibu. Mau dikekengnya. Aduh. Ngapain? Ya. Kokang ya kokang aja. Jangan bilang, oh dia kena anfal. Mana ada orang anfal bisa duduk gini? Kan on. Kalau anfal dimasukkan lagi ruang IGD. Langsung dibaringkan. Begitu sampai rumah sakit. Tolong. Ya, teman-teman, demikianlah babak terbaru dari perseteruan sesama anak-anak Theos yang makin hari makin panas. Rudi Iskariot sudah menunjukkan taringnya, sementara Francisca dan si mata hantu kini berada di bawah sorotan tajam publik. Pertanyaannya, apakah mereka akan diam atau justru menyiapkan langkah balasan yang lebih berani? Situasi ini masih terus bergulir dan setiap detiknya terasa seperti menunggu ledakan berikutnya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan drama anak-anak Theos yang kian membara ini, karena jelas panggung ini belum selesai dan api konfliknya masih terus menyala. Terima kasih, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.